Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Hilmi Setiawan dengan NIM 181309101. Pada materi genetika molekuler hari ini, kita akan membahas tentang antibiotik. Untuk pertama, kita akan membahas tentang hal-hal secara umum mengenai antibiotik. Dilansir dari Wikipedia, antibiotik adalah segolongan molekul, baik alami maupun sintetik, yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Antibiotik sendiri ditemukan awalnya pada tahun 1928 oleh Alexander Fleming. Ia tak sengaja menemukan konsep antibiotik ini. Pada awalnya, dia lupa membersihkan sediaan bakteri yang ada pada cawan petrinya. Dan sepanjang akhir pekan, ia lupa untuk membersihkannya. Kemudian setelah diamati, ternyata ada kapang yang tumbuh di media tersebut. Dan sekitar kapang tersebut, tidak ada bakteri yang tumbuh dan mengotori bagian cawan petri tersebut. Seakan-akan kapang ini membersihkan bakteri yang awalnya tumbuh di media cawan petri tersebut. Pada kali ini saya menggunakan dua artikel. Untuk pemaparan materi bagian 2, di sini akan dijelaskan mengenai pembuatan antibiotik. Sesuai tadi yang udah disampaikan, bahwa akan digunakan dua jurnal sebagai patokan. Untuk jurnal yang pertama berjudul Penicillin Production in Industrial Strain Penicillium chrysogenum is not dependent on the copy number of biosynthesis gens. Jurnal ini ditulis oleh Sandra Zeimans dan kawan-kawan pada tahun 2017. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa jamur akan menghasilkan metabolit sekunder yang nantinya akan berfungsi sebagai antibakteri. Antibakteri inilah yang biasa kita sebut dengan antibiotik. Penicillin merupakan salah satu contoh dari antibiotik yang dihasilkan oleh metabolit sekunder jamur. Penicillin juga merupakan cikal bakal dari pembuatan antibiotik yang berjalan sampai saat ini. Penicillin pertama kali ditemukan pada tahun 1928. Pada awalnya, antibiotik penicillin ini dihasilkan dari jamur dari jenis Penicillium notatum. Namun, pada tahun 1951, penicillin dihasilkan dari jenis jamur yang berbeda. Penicillin yang awalnya diproduksi oleh Penicillium notatum digantikan oleh Penicillium chrysogenum mulai tahun 1951. Jamur jenis ini berasal dari keluarga Ascomycetes. Di dalam jurnal ini tertulis bahwa dalam pembuatan antibiotik penicillin, strain jamur dari Penicillium chrysogenum akan ditanam dalam sebuah medium cair sebanyak 100 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Kemudian diinkubasi selama 96 jam. Kemudian setelah itu akan dihasilkan antibiotik yang biasa kita sebut dengan penicillin. Antibiotik ini diuji coba menggunakan bantuan bakteri Staphylococcus aureus. Seperti yang kita tahu, bakteri ini merupakan bakteri gram positif. Bakteri dari jenis gram positif memiliki dinding sel yang cukup tebal. Karena dinding sel pada bakteri ini mengandung peptidoglikat. Pada uji coba yang dilakukan, antibiotik akan mengganggu sintesis peptidoglikat pada dinding sel bakteri. Pada saat pembentukan peptidoglikat, nantinya akan dihambat dengan adanya antibiotik penicillin.
Penisilin akan terikat pada suatu enzim, yaitu enzim transpeptidase yang ada pada peptidoglikat bakteri. Hal ini menyebabkan cacat dinding sel bakteri. Ini mengakibatkan bakteri tidak bisa hidup lagi dan berkembang biak seperti semestinya. Pada jurnal kedua dengan topik yang sama mengenai pembuatan antibiotik memiliki judul Tools for Advanced and Targeted Genetic Manipulation of the Beta-lactam Antibiotic Producer Acremonium chrysogenum. Jurnal ini ditulis oleh Bloemedal pada tahun 2014. Jika pada jurnal pertama dijelaskan mengenai antibiotik penisilin, pada jurnal kedua dijelaskan antibiotik dengan jenis beta-lactam antibiotik. Antibiotik ini menjadi agen anti-infeksi utama dan kini memiliki sediaan dalam jumlah 22 miliar US dollar dalam pasaran. Antibiotik ini memiliki turunan sintetik yang juga memiliki andil penting utamanya dalam industri farmasi. Turunan antibiotik tersebut ialah cephalosporin C. Kebutuhan akan antibiotik jenis ini cukuplah tinggi. Namun masalahnya, jamur penghasil cephalosporin C, yaitu Acronium chrysogenum, merupakan jenis jamur berfilamen yang memiliki ciri khas dibandingkan tipe jamur lainnya. Karakteristik yang unik ada pada jamur ini ialah mendorong adanya teknik rekombinan agar mempermudah produksi cephalosporin. Cephalosporin merupakan metabolit sekunder hasil dari Acronium chrysogenum yang ada pada conidia jamur tersebut. Produksi conidia yang ada pada jamur ini sangatlah langka karena pertumbuhan yang sangat lambat. Dari hal itu, perlu dilakukan suatu teknik rekayasa genetika untuk meningkatkan produksi metabolit sekunder berupa cephalosporin C. Dalam jurnal ini, dijelaskan tentang kultur plasmid rekombinan. Pada awalnya, strain jamur ditanam pada kultur cair dengan suhu 27 derajat Celcius selama 3-5 hari. Kemudian, pada medium yang berbeda, strain liar berupa jamur Sordaria macrospora ditanam dalam media Westarders sintesis selama 2-5 hari. Dari situ nanti akan dihasilkan suatu promotor yang dapat diinduksi dan dihasilkan oleh Sordaria macrospora dengan menggunakan teknik rekombinasi FLP atau FRT. Nantinya akan menghasilkan strain penghapusan bebas penanda. Ini akan membantu jamur Acronium chrysogenum dalam menghasilkan metabolit sekunder. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.